segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagai haqqus sina'ah di dalam menyusun sebuah literatur Islam, seorang ulama itu harus mengawali dengan bismillah, lalu dilanjutkan alhamdulillah, dan dilanjutkan dengan syahadat. Kenapa? Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini sesudah alhamdu membaca syahadat, sebab saudara mengikuti apa yang dipesan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, dan Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, daripada sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis 7.373 lebih daripada hadis Nabi yang beliau sampaikan, yakni Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Sidi Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu khutbatin laisa fiha tashahhudun fahiya kaliyadil jazma'i. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap khutbah pembukaan dalam satu ucapan khutbah, baik itu khutbah kitab maupun khutbah Jumat, mau khutbatun nikah dan seterusnya, yang mana dalam khutbah itu kata Nabi tidak ada syahadat, tidak ada dua kalimat syahadat, yakni tidak ada asyhadu dan asyhadu, maka khutbah itu laksana tangan yang buntung, artinya kurang sempurna. Oleh karena Nabi menyatakan bila di dalam khutbah tidak ada syahadat seperti tangan yang buntung, maknanya tidak sempurna. Pengarang kitab kita Sidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani, sufi besar dari Mesir ini, beliau pun juga mengawali kitabnya sesudah bismillah dan alhamdulillah dengan dua kalimat syahadat. Kata beliau, wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah katibul athar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Inilah alasan tuan pengarang kitab kita mengawali sesudah bismillah dan alhamdulillah dengan dua kalimat syahadat, mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Meski yang namanya khutbah bila tidak ada syahadat kelar rapi, tapi keberkahannya akan kurang adanya. Karena pengarang kitab kita tidak pengen kitabnya tidak barokah, maka beliau pun juga mengisi kitabnya dengan dua kalimat syahadat. Di sini beliau menyatakan wa asyhadu, aku bersaksi. Maknanya aku yakin seyakin-yakinnya bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Katibul athar, Allah itu yang menuliskan bekas
bekas-bekas amal hamba. Kita soroti kalimat sifatnya Allah, kata beliau Katibul Athar, yang mencatat bekas-bekas amalia hamba. Beliau ini mengutip dari apa yang Allah firmankan di dalam surat Yasin, yang mana surat Yasin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Sampailah Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu untuk niat apa saja. Andai ada orang bermasalah pusing, tidak bisa menyelesaikan masalahnya, minta solusi sama Allah dengan dia membaca surat Yasin, maka Allah bereskan masalah dia sampai akar-akarnya. Di surat Yasin, di awal-awal Allah menyatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tuliskan apa yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Karena itu, karena Al-Quran bilang wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, Tuan pengarang kitab kita mensifati Allah dengan Katibul Athar, yang menuliskan bekas-bekas hamba. Apa yang dimaksud dengan Katibul Athar? Allah ini menuliskan bekas-bekas hamba. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, Allah tuliskan bekas-bekas langkah kaki yang dilakukan oleh seorang hamba menuju ke masjid, ke majelis ilmu. Hal ini dijelaskan oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, seperti apa yang ada di dalam Sahih Muslim. Saat sekeliling Masjid Nabawi masih kosong, masih banyak tanah lebar di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sudah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada kabilah Bani Salamah berkeinginan pindah tempat di tanahnya yang dekat dengan masjid. Kalau kita ada lapangan, kalau kita pakai bangun rumah di situ, bisa diusir sama pemerintah. Begitu. Ini masih kosong tanahnya, dan kebetulan Bani Salamah masih banyak tanahnya di sekitaran Masjid Nabawi, berkeinginan bangun rumah samping Masjid Nabawi. Tujuannya biar rumahnya dekat dengan masjid. Lalu sampailah berita itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu ila qurbil masjid. Wahai Bani Salamah, telah sampai berita, kabar kepadaku bahwa anda semua ini berkeinginan pindah rumahnya, akan pindah bangun rumah di samping Masjid Nabawi. Benar atau tidak? Kata mereka, Bani Salamah menyatakan, qalu na'am ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, betul itu. Apa yang kau dengar itu memang itu sudah kami program, pengen pindah rumahnya samping masjid saja, biar dekat ke masjidnya. Kata Nabi, faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi Yuna Muhammad bersabda, diyarakum ya Bani Salamah tuktab atharukum. Diyarakum ya Bani Salamah tuktab atharukum. Ente di situ aja rumahnya, ndak usah pindah-pindah, maka dicatatlah bekas-bekas kalian semua. Allah itu Katibul Athar, menuliskan, mencatat derap-derap langkah kaki kita. Jadi yang rumahnya jauh dengan masjid, pastikan ganjarannya jauh lebih besar dibanding yang rumahnya nempel dengan masjid, yang sholat di masjid. Jadi kita yang di masjid ini ganjarannya tidaklah sama. Bahkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamun nasi ajran ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsya. Kata Nabi, yang paling besar di antara kalian ganjaran pahalanya orang yang paling jauh, dan orang yang paling jauh langkah kakinya menuju masjid. Dari Masjid Al-Muhajirin, rumahnya di pojok ujung, dia ke masjid, lebih gede ganjarannya. Biasanya yang samping masjid ditegur sama bininya, bang udah azan, baru juga azan, belum qomat. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Ya Allah, bisa aja saudara Wawan. Begitu. Jadi yang jauh dengan masjid itu lebih gede ganjarannya, lebih gede. Itu lebih gede. Kami kalau umroh jarang pakai tower jam-jam, hampir bisa dihitung. Kenapa? Kalau nempel dengan masjid enggak turun sholatnya, masih di situ, mana di lapangan lagi gitu. Cuman tidur doang dekat masjid, malu-maluin depan Ka'bah. Begitu. Mana dia kagak pernah lihat Ka'bah, sholatnya di lapangan. Tanya sama teman-teman kita yang umroh tuh. Begitu. Kalau jauh dia takut ketinggalan. Ibarat maghrib jam 6, dia jam 5 udah jalan gitu. Kenapa? Tuh begitu, derap langkah kakinya ribuan ganjarannya. Karena Allah Katibul Athar, menuliskan derap langkah kaki kita. Ditulis, begitu, ditulis. Yang kedua, arti Katibul Athar di sini maknanya atharul khair wa atharus syarr. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menuliskan bekas-bekas kebaikan, begitu juga bekas-bekas keburukan. Bukan saja maknanya derap kaki menuju masjid, tapi maknanya apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba, baik ataupun buruk, semuanya itu ada catatan dari bekas-bekas dia. Sehingga seorang anak manusia yang meninggal dunia, nanti bekas-bekas amalan dia semasa dia hidupnya apa saja, semuanya menjadi catatan besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali dia duduk di masjid, berapa kali dia duduk di majelis jaipongan, di tempat mancing, di taman, itu kakinya bakal dicatat sama Allah. Berapa kali dia kakinya melangkah menuju masjid, berapa kali kakinya menggoes sepeda mau jauh sampai Gunung Sindur nyampe, Muhajirin mau orang nyampe. Green Lake mau dia ampe, Sabanari dia nyampe Green Lake. Tahu Green Lake nggak? Begitu. Al-Muhajirin lewat lagi. Ini dicatat apanya aja. Goesan sepeda dia menuju masjid berapa kali, goesan sepeda dia menuju tempat hiburan berapa kali. Semua itu ada catatannya di mata Allah. Dicatat.
Karena Allah katibul athar, yaitu mencatat bekas-bekas dia. Kita duduk di majelis ilmu, dicatat tempat duduknya itu. Bahkan kata Nabi, ketika orang dia demen ngaji, sekarang dia wafat, itu langit sampai 70 hari ikut nangis. Begitu Nabi sampaikan. Kata langit, ya Rob, saya enggak dapat lagi amalan si fulan yang biasanya duduk di majelis ilmu, sekarang tidak ada. Yang tadinya duduk di masjid, sekarang dia tidak ada. Saya enggak dapetin. Begitu juga girangnya yang namanya langit dan bumi. Ketika orang demennya nongki-nongki, apa itu nongki-nongki ya? Kongko-kongko yang kagak beres, namanya kongres. Kongko-kongko ora beres, ngobrol aja yang kagak-kagak, yang diobrolin pengamat politik bukan. Kalau dia mah yang dia Rocky Gerung lah, dapat duit dia mah, ya emang juga pengamat lah, dia pengamat bukan ngomongin yang kagak-kagak. Oh ini yang kayak begini nih tempat duduknya dia, di mana dia ngobrol yang gak ada manfaatnya. 70 tempat yang dia duduk, sekali duduk di majelis kebaikan, majelis ilmu, Allah bakal hapusin catatan-catatan itu kalau dia demen hadir di majelis-majelis kebaikan. Allah itu katibul athar. Allah itu menuliskan bekas-bekas apa saja. Ada catatannya. Orang kita sebut ada rekam jejaknya. Itu ada semuanya dan tidak akan luput dari pencatatan Allah apa saja yang dilakukan oleh seorang anak manusia. Maka dengan kalimat katibul athar, alangkah beruntungnya orang yang membuat satu perkumpulan yang baik. Kayak contohlah semacam arisan. Arisan itu apa sih? Emang jujur, kalau mau dicari di hadisnya, nggak ada itu Nabi arisan. Bener aja gitu. Nabi arisan nggak? Enggak. Barangkali sahabat gitu, arisan RT. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Hah? Arisan tuh ada nggak? Jadi arisan ini bid'ah nggak ini? Mau tanya itu. Nih sahabat adain arisan nggak? Pernah denger nggak? Enggak. Nih arisan ini bid'ah nggak ini? Waduh, bid'ah sesat neraka. Sian banget, mana rajin ke masjid lagi, arisan. Enggak begitu agama, enggak begitu cara memutuskan sesuatu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu la yunqasu min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu fa'alaihi wizruha wa wizru man amila ba'daha la yunqasu min auzarihim syai'. Siapa orang mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam tapi bagus, namanya sunnah hasanah, kayak arisan macamnya, kan di dalamnya ada silaturahim, betul nggak? Antara warga dan warga yang tadinya nggak kenal jadi kenal, namanya sunnah hasanah. Ajaran yang baik, cara yang baik, acara yang baik dalam Islam, kata Rasulullah. Meski Rasul nggak kerjakan, meski sahabat nggak kerjakan, tapi bagus di dalamnya, ada tuntunan karena ada silaturahim. Judulnya arisan RT, arisan RW, arisan grup goes ada juga arisan, karena silaturahim di dalamnya. Falahu ajruha,
maka yang mengadakan itu yang punya inisiatif dapat ganjaran. Orang jadi silaturahim gara-gara ide dia, dan dapat ganjaran sebanyak orang yang mengikutinya. Demikian juga barang siapa membuat ajaran dalam Islam yang buruk, yang Nabi tak kerjakan, buruk, maka dia mendapat dosa dan dosa yang mengerjakannya. Umpama kita bikin gardu buat orang, orang apa ini namanya? Iya, gitu. Mirip-mirip balak kenem double it. Bikin gardu, yang bikin gardu kita. Emang duitnya juga donaturnya kita tuh, bambunya kita yang beli, buat orang nongkrong-nongkrong, buat orang main gaple, main judi, kita yang buat itu gardu. Kitanya udah masuk di kubur, udah mati. Kata Nabi, barang siapa membuat sesuatu dalam Islam yang buruk, maka dia dapat dosa, dan dosa sebanyak yang ngikutin dia. Berapa tuh yang di gardu yang kita buat tuh, yang masih judi lagi, kita udah dikubur, maka kita kebagian dosa-dosanya berapa tuh? Karena Allah katibul athar, menulis bekas-bekas perbuatan hamba apa saja. Maka beruntung yang wakafin tanahnya buat muhajirin. Maka berapa yang memakai buat ibadah, yang wakafin karpet, berapa yang dudukin tuh karpet untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia udah mati umpamanya dikubur, maka dia, karena dia yang wakafin karpetnya, maka dia dapat ganjaran sebanyak yang ada yang memanfaatkan barang wakaf dia. Karena Allah katibul athar, yang mencatat bekas-bekas dari seorang hamba. Berbahagialah seorang muslim yang menanamkan kebaikan-kebaikan. Apakah dia berwakaf, apakah dia wakaf buat masjid, buat panti dan seterusnya, atau dia punya ilmu, disebarkan ilmunya. Seperti pengarang kitab kita dituliskan ilmunya dan dikaji oleh kita, maka pengarang kitab kita pun juga dapat ganjaran dari kitab yang beliau tuliskan sebagai ilmu. Ilmu apa aja? Kalau bapaklah kemudian bisa bengkel, biar gampang. Itu kan ilmu otomotif umpamanya. Gitu, karena bapak bisa bengkel. Ada orang pengen belajar, bang ajarin saya bengkel biar saya bisa juga punya usaha bengkel. Kita ajarin cara ngebengkel motor umpamanya, atau mobil, lalu yang kita ajarin ini maju usahanya, lalu dia bisa bangun masjid, maka kita dapat ganjaran karena dia bisa maju dari ilmu yang kita ajarkan. Maka apa yang dilakukan oleh dia dari kebaikan yang kita berikan, maka kita dapat ganjaran. Karena dia dengan bengkel majunya nyumbang masjid, bangun panti yatim, maka kita dapetin multi level marketing dari amal-amal. Karena Allah katibul athar, yang menuliskan berbagai jejak-jejak kebaikan. Begitu kita punya anak yang soleh, bapak nih yang ngaji, ayah bundanya udah wafat dikubur, maka ayah bundanya tersenyum di alam barzakhnya. Yakin, akul yakin. Kenapa? Katibul athar. Dalam Yasin, wa naktubu maqaddamu wa asarahum. Dan kita ini bekas orang tua, usak-usak malamnya dulu, ama-ama kita, berojolah kita, maka kita ini bekas mereka. Maka beruntung orang tua yang dikubur, yang kemudian itu anaknya berbuat kebajikan, maka orang tua pun juga dapat terang kuburnya. Ini loh
terang banget ini. Kenapa? Ini anakmu ngaji. Wah, cahaya segini. Itu begitu, setiap kita datang ke tempat kebaikan cahayanya. Tapi ada juga orang tua, kok kali ini kuburannya kok rada redup, anakmu di majelis yang ngantuk. Jadi dikit dia ngantuk masalahnya. Begitu saudara, ngantuk, enggak banyak ganjaran yang dia dapat. Maka di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Albani hukumi hadis ini hasan. Begitu. Apa kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kata Nabi, inna mimma yalhaqul muslim min amali wa hasanatihi min ba'di mautihi ilman 'allamah wa nasyarah. Sesungguhnya di antara sesuatu yang terhubung kepada seorang muslim sesudah matinya dia dari amalan dan kebaikan-kebaikan dia yang dia lakukan banyak sekali. Bukan 3 doang yang ada dalam hadis Muslim juga. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Bila manusia mati, putus aktivitasnya, tidak bisa ibadah kecuali 3. Ini masih dianggap ibadah karena katibul asar, shadaqah jariyah, wakaf, ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Tapi bukan 3 doang, karena ini baru 1 hadis. Kita harus kumpulin semua hadis. Maka dalam bawahnya Imam Muslim menyatakan, inna mimma yalhaqul muslim, sesungguhnya yang nyampe sama orang muslim dari amalan yang dia dulu lakukan waktu dia masih hidupnya, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan waktu masih hidupnya, sekarang dia udah mati di dalam alam kubur. 1, kata Nabi, ilman, alam, ilmu yang dia ajarkan, wa nasyarah, ilmu yang dia sebarkan. Saudara nulis pesan-pesan baik di WA-nya, nulis yang bagus-bagus di grup WA, lalu diamalin sama orang, maka mendapatkan ganjaran yang baik. Kalau saudara nyebarin hoak, maka hitung aja berapa yang kena hoakan kita itu, sebanyak itulah dosa-dosa kita, daripada namanya disebut dosa jariyah. Kata Nabi, wa waladan sholihan, di antara yang manfaat ketika kita mati dari amalan kita waktu hidup, wa waladan sholihan taroka, dia meninggalkan anak yang soleh. Anaknya mau ibadah, anaknya mau berbuat baik. Yang namanya orang tua, kalau kita mati, dengan sendirinya orang tua kita, apa saja yang kita lakukan dari amal kebaikan itu akan nyampe sama dia, bukan karena kita niatkan sampein, tapi karena memang kita termasuk bekas-bekas mereka dari apa yang mereka lakukan saat masih hidup, mendidik kita. Maka ini pun kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nyampe sama kita, yakni karena Allah katibul asar. Kata Nabi, au mushafan warasa, atau dia punya buku-buku kebaikan Al-Quran, kitab apa aja daripada kata-kata hikmah, kalam hikmah, lalu kita wariskan kepada orang, kita bagi nih, kayak ngaji begini yang nggak punya kitabnya kita beliin, lalu kemudian dia baca, dia ngaji, sebanyak itu ganjaran yang didapat karena Allah katibul asar. Au masjidan bana, ataukah dia membangun masjid dari duit dia bangun masjid dari duit yang banyak, pakai dia sendiri, maka andai dia wafat, maka dia masih dapetin kebaikan sebanyak orang yang memanfaatkan dan memakmurkan daripada masjid-masjid itu. Au baitan libni sabil bana, atau dia membangun panti-panti kebaikan, pondok-pondok pesantren, panti-panti buat orang yang di jalanan, kita didik, kita atur, rumah yatim dan seterusnya diisi. Itu yang kita bangun akan menjadi nilai manfaat besar, karena kita ini
dapat dari Allah katibul asar. Au naharan ajra, kata Nabi, atau dia bikin kalenan, bikin selokan. Karena ini kalau hujan banjir mulu, airnya tanah dia, udah lewat sini aja jadi selokan, gak apa-apa. Sehingga orang kasihan kalau banjir mulu, bahaya, kasihan. Ya Allah, kalau banjir repot begitu. Sehingga dia bikin selokan, dia rapihin, jalan-jalan, pakai dia punya dana, maka dia dapat ganjaran sebanyak orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan. Au shadaqatan akhrajaha min mali, atau dia sedekah yang dikeluarkan, bagi sarungkah dia, bagi bajukah sama orang lain, lalu dipakai sholat itu baju, dapatlah kita ganjaran dari apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Maka semua itu, kata Nabi, yalhaquhu min ba'di mautihi, itu akan nyampe sama dia dari amalan yang dulu waktu hidup. Sebab Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, sebab Allah katibul athar. Allah itu mencatat segala bentuk kebaikan. Berbahagialah muslim yang demen nyebarin kebaikan, karena itu punya nilai manfaat. Merugilah muslim yang demen menyebarkan hoak, karena dia bakal dapetin dosa dari apa yang dia lakukan, dari berita-berita bohong yang dia sebarkan itu. Karena itu, sebagai muslim, kita harus selama kita hidup berikan hal-hal manfaat kepada orang, berikan hal-hal manfaat kepada orang banyak. Apa saudara jadi RT kah, saudara jadi RW kah, tolongin orang. Apa saja program kebajikan yang dilakukan lalu diikuti, dikerjakan oleh orang, itu punya nilai manfaat besar, sebab Allah katibul athar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhyar. Udah belum ya? Oh belum. Udah. Oh belum. Terusin. Berapa menit lagi? Buat tanya jawab aja. Baik. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabi Muhammadan nanti saja. Kalau begitu buat tanya jawab aja lah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau ada seseorang yang semasa hidupnya itu selalu maksiat, ketika mau meninggal dia bertobat, apa jejaknya itu masih ada, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Cakap. Bagaimana kalau orang waktu hidupnya itu banyak melakukan maksiat, lalu kemudian dia bertaubat, apakah kemudian bekasnya itu masih ada atau tidak? Jadi denganlah kita itu bertaubat dengan taubat yang benar. Nanti di depan akan diterangkan cara taubat yang benar. Di antaranya maksiatnya ini apa? Contoh, maksiatnya nyolong mangga orang, begitu umpamanya. Maka dia bertaubat. Cara taubatnya diatur oleh Allah dan Rasulnya. Dibalikin tuh mangga itu, Pak Haji. Dulu Pak Haji kehilangan mangga tuh, puyeng banget, sekarung hilang. Gue itu yang ngambil. Jadi gue mau minta maaf. Kata Pak Haji, gak bisa, harus gantiin. Kita ganti. Ini namanya taubat. Maka bekasnya tidak ada. Karena kita udah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita kesalahannya adalah minum-minuman, lalu kemudian kita taubat itu dengan taubatnya karena ini melanggar yang dilarang, maka cukup dengan nangis saja kepada Allah, tak perlu ganti. Maka dia janji, ya Rabb, saya taubat, saya nggak bakal lagi. Maka jejak itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tukang ngeluyur dulunya,
Keramat Tunggak kah dia, Tegal Rotan, Perumpung, sampai bongkaran Tanah Abang, begitu. Ini kayaknya pernah ini tahu ini. Saudara, itu bagaimana ini? Yang dulunya kita ngeluyur ke tempat-tempat yang kurang manfaat, tempat maksiat, sekarang kita taubat. Diterima apa tidak ini, sehingga bekasnya pengen dihilangin ini bisa hilang apa enggak, dilihat. Dia harus taubat, bukan pada itu. Kita dulunya tukang ngeluyur ke bongkaran Tanah Abang, sekarang enggak. Kita taubat. Saya taubat ya Allah, dulu saya ke bongkaran Tanah Abang, saya dulu ke Keramat Tunggak sebelum jadi Jakarta Islamic Center ini, saya dulu ke situ itu. Sekarang taubat ya Allah, ampuni ya Allah. Dihapus apa tidak? Yang ini dilihat. Dia bukan di sini taubatnya. Apakah dia masih ngomongin orang apa tidak? Kalau dia masih ngomongin orang, yang ono bekasnya enggak dihapus. Sebab apa? Taubat ini emang karena kakinya juga udah pakai tongkat sekarang. Kakinya udah pakai tongkat, nggak mungkin dia ke sono. Kalau Allah dibalikin lagi, seger lagi, bakal balik lagi. Karena kalimat ini nggak bisa untuk menjadi menghapus kesalahan, sehingga dia harus taubat semacam itu. Udah tua, udah nggak perlu ngomongin yang macam-macam dah. Kita ngomonginnya yang baik-baik aja, baru bekas itu akan dihapuskan. Panjangnya nanti ketika udah memasuki materi bagaimana cara taubat yang benar yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, bila orang dulunya tukang maksiat lalu di dunia bertaubat, kalau bertaubat itu di dalam sebuah perfilman namanya disensor. Ini ada film, rule-nya ini enggak menarik, gagal, dipotong-potongin, maka enggak ada bekasnya, enggak ada, karena dia bertaubat dengan taubat yang benar. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam.